Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Rahman. Buya, apa artinya amal jariah itu? Baik. Amal artinya perbuatan, Rahman. Jariah itu dari fi'il madi jarok. Jarok. Jariatun itu artinya berjalan. Jadi amal jariah atau sedekah jariah adalah amal yang pahalanya terus berjalan. Meskipun kita sudah pulang ke rahmatullah. Begini sabda baginda Rasul. Idza matabnu adamah in qata'a amaluhu illa salasun. Sadaqatun jariyatun. Aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Ya. Apabila mati salah seorang anak Adam, maka putus segala amalnya, gitu sabda Rasul. Kecuali sodakotun jariyatun, sodakoh jariyah. Atau anak, atau ilmu yang bermanfaat. Atau anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah ini, Rahman bertanya tentang sodakoh jariyah. Buya bisa nggak ngasih contoh, mungkin gitu ya kata Rahman ya, tentang sodakoh jariyah. Buya kasih contoh ya man, tentang wakaf. Wakaf itu sudah menjadi bahasa. Ini di bahasa Indonesia kan jadi wakaf. Sebetulnya bahasa Arabnya itu bukan wakaf, wakof. Wakof. Ya mungkin karena kita lebih enak ya menyebut wakaf daripada wakof gitu. Gak apa-apa lah, maksudnya ke sana. Wakof atau wakaf dari bahasa wakof itu artinya berhenti dalam bahasa Arab. Berhenti dari apa Buya? Berhenti, ya sebetulnya harta yang kita miliki itu sebetulnya mustakhlafina fi, begitu kata Al-Quran. Semuanya adalah titipan. Titipan semuanya. Udah, itu sudah paham itu. Cuma wakafnya di sini kita sudah berhenti gitu ya. Memanfaatkan harta itu untuk kepentingan kita dan keluarga kita. Berhenti. Dikasihkan kepada nazir sebagai ketua yang dikasih wakaf oleh kita ya man. Untuk diambil manfaat dan kemaslahatannya bagi umat dan kepentingan dakwah. Untuk kepentingan kebaikan. Itu wakaf namanya. Contoh. Seseorang misalkan punya tanah. Banyak tanahnya. Lalu titipkan tanah kepada orang itu. Misalkan Buya ambil lah. Contoh 10 hektar dia punya. Ya. 1 hektar itu santri 10.000 meter persegi. Gitu. Jadi kalau 10 hektar itu berarti 100 ya, ribu meter persegi dia punya. Wah subhanallah luas sekali. Melihat misalkan perjuangan ulul albab yang mendidik para santrinya menjadi seorang mujahid, mujahidah, seorang ulama, khatib, ya, seorang mubalik godai, daiyah. Kemudian kata orang itu, mau diwakafkan ke ulul albab misalkan. Dia masih punya 9 hektar. Yang 1 hektar ini wakafah, saya berhentilah memanfaatkannya. Udah berhenti. Tapi saya ingin ini wakaf ini menjadi sodakotun jariyah. Dikasihkan ke ulul albab atau ke pesantren-pesantren lain. Banyak pesantren. Yang lain yang seperjuangan dengan ulul albab. Karena seluruh pesantren pasti tujuannya baik. Silakan kemana aja. Misal dikasihkan ke ulul albab, nih Buya saya wakaf. Kemudian oleh Buya misalkan dibangun pesantren, dibangun masjid. Ada juga rumah-rumah untuk ustadz. Dibangun asrama. Suatu hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu meninggal. Gitu ya. Yang 9 hektar itu belum tentu bermanfaat. Mungkin sudah dijual oleh ahli warisnya. Atau gimana. Tapi yang 1 hektar yang dititipkan ke ulul albab dipakai masjid, pakai kegiatan dakwah. Sodakotun jariyatun. Ngalir terus man. Pahalanya ke almarhum atau almarhumah.
Makanya santri, kalau santri perhatikan nih, hadirin juga, pemirsa, alumni perhatikan. Bab tentang wakaf ini ya, atau wasiat ini. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 12 tentang bab waris. Itu sampai 3 kali Allah menyampaikan mimba'di wasiyatin. Mimba'di wasiyatin. Mimba'di wasiyatin. Jadi kita bagi waris itu setelah wasiat. Contoh lagi. Ada seseorang yang sudah merasakan gejala-gejala kematiannya. Penyakitnya berbeda dengan biasa-biasa. Sudah mimpi orang-orang yang meninggal seperti mau menjemputnya. Ngumpulkan anak-anaknya. Maka disyariatkan wasiat. Mengapa Buya Allah mensyariatkan wasiat? Buya sampaikan ke kalian. Atau ke pemirsa. Harta yang akan kita tinggalkan itu, ya ini kalau kalian kan sekarang masih belajar thalabul ilmi, ya Buya doakan semua mendapatkan harta yang barokah, yang banyak untuk bisa zakat, infak dan sedekah. Kumpulkan anak-anaknya. Misalkan ada rumah cukup banyak, rumahnya ada 3 misalnya rumahnya ya, Rahmat. Ada mobil, man. Ada juga tanah, ada kolam gitu zaman ya, ada kebun gitu ya, ya. Kalau si orang itu pintar apanya Buya? Pintar memanage hartanya, karena dia akan pulang kepada Allah, pasti, Buya katakan, pasti dia akan berwasiat untuk mewakafkan sebagian daripada hartanya itu. Mengapa Buya? Karena begini, santri. Ahli waris juga perlu mendapatkan warisan dari orang tua. Tapi tidak perlu semuanya. Seberapa banyak Buya? Paling banyak. Nah, Rasul menyampaikan asulus. Cukup sepertiga. Itu paling banyak. Jadi artinya termasuk israf berlebih kalau kita wasiat melebihi sepertiga itu. Contoh misalkan, dikumpulkan anak-anaknya. Anak-anakku, Bapak nih menyampaikan wasiat. Ini wasiat dari Bapak, seluruh warisan Bapak diwakafkan ke pesantren atau ke panti asuhan atau panti wareda. Tahu panti wareda? Panti untuk orang-orang yang sudah sepuh ya, sudah manula. Itu si ahli warisnya bengong aja. Kok semuanya? Nah itu tidak baik. Paling banyak sepertiga. Jadi ya bisa 1/4, bisa 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, terus sampai 1/10. Setengah juga kurang baik. 1/3 paling banyak. Kenapa Buya Allah sampai mensyariatkan dalam surat bab waris ini tentang wasiat? Coba, ada yang bisa menjawab tidak? Rahman yang nanya. Kenapa Allah mewasiatkan? Bahwa harta itu harus ada yang diwasiatkan, tidak seluruhnya diwariskan. Karena harta warisan itu kalau sudah diwariskan kepada anak-anaknya, turunannya, itu hak mereka. Mau dijual, mau dipakai, terserah. Jadi pada saat sudah diwariskan tidak bisa begini, nak, ayah wariskan atau ibu wariskan kepadamu. Awas ya jangan dijual, tidak bisa begitu. Itu sudah anak-anaknya. Gini santri. Kadang-kadang harta warisan itu tidak berlangsung lama. Sekarang hari apa? Jumat misalkan ada seseorang meninggal hari ini. Sudah otomatis diwariskan, anak-anaknya dapat. Hari besoknya suruh pada dijual warisannya. Bisa nggak? Bisa. Seorang yang pintar, aduh ini mau diwariskan. Kalau sudah diwariskan ya mungkin hak mereka.
Tapi aku ingin punya sodakotun jariyatun. Nah itu man. Dipanggillah para ustadz sekitar daerah di sekitar rumahnya. Ini para ustadz ya, ini masjid-masjid di sini. Aku kan ada banyak rumah, mobil juga. Ya dihitung-hitunglah, saya mau 1/3 diwakafkan ke masyarakat di sini untuk kepentingan. Silakan mobilnya dipakai kegiatan di sini. Ini masih bagus untuk ambulan nih. Daerah ini belum punya mobil ambulan. Ini ada rumah 1 boleh jadikan panti asuhan, panti bereda atau untuk kegiatan-kegiatan yang maslahat. Hitung-hitung 1/3 untuk diwasiatkan untuk kemaslahatan umat man, 2/3 untuk waris. Pada saat dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun pulang ke rahmatullah, dia punya cadangan rizki sodakotun jariyatun. Dari mana? Dari yang diwasiatkan itu. Yang 2/3-nya dijual oleh anaknya. Nggak apa-apa silakan. Sudah habis, nggak ngadir lagi ke almarhum. Tapi ambulan yang dipakai, selama ambulan dipakai, tanah dipakai, dia ngalir terus. Ya. Itulah. Kalau kita pahami mimba diwasiyatin, sampai 3 kali itu dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ini pengalaman Buya nih. Kalau Buya sampaikan nih di hadapan kalian dan masyarakat luas. Ada 2 orang tokoh, nggak usah disebutkan lah. Yang disebutkan nggak kaya-kaya juga sih, cuma punya kekayaan waris yang cukup. Dia sudah ikrar karena suaminya sudah lebih duluan pulang kepada Allah. Dia ikrar mau wakaf ke ulul albab. Sudah gitu. Kemudian tiba-tiba datang, Buya, anak-anak saya tidak setuju. Tuh, udah ya. Ada lagi ibu-ibu sama. Buya 1/3 untuk ulul albab. Kebetulan saya lihat perjuangan ulul albab. Bagaimana para santri ulul albab ditugaskan ke pelosok-pelosok negeri, ke pelosok-pelosok pulau untuk berdakwah. Ini saya 1/3. Datang lagi sambil nangis ibu itu. Anak-anak saya tidak mengizinkan. Aneh. Keanehan yang pertama, kok anak-anaknya berbuat begitu tidak sayang kepada ibu. Ibu sudah cukup mengandung, melahirkan, menyusui, mengurusnya, mensekolahkan. Ini hartanya dizolimi si ibunya. Padahal yang wasiat itu untuk dia sodakotun jariyah. Nah, jadi Buya sedih anak-anak yang tidak paham. Yang keduanya Buya sedih kepada ibunya. Tidak tahu ilmunya. Harusnya ibunya bilang begini. Nah, ini hak ibu. Dipakai untuk pengobatan ibu. Dipakai untuk ibu jalan-jalan. Dipakai untuk ibu makan, pakaian. Itu hak ibu. Meskipun gak dikasih warisan, kalian gak apa-apa. Sudah cukup dia mengurus kalian. Meskipun tidak gitu-gitu juga sih. Karena juga Quran menyampaikan jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah gitu ya. Harus juga ada warisan. Tapi ibu mau mengambil. Istilahnya bukan minta, mengambil, ini hak ibu. Untuk wasiat 1/3. Untuk kalian 2/3, tegas saja. Karena pada saat kita pulang kepada Allah, siapa yang menolong sebetulnya? Harta wakaf itu yang akan menolong kita. Memang berikutnya anak yang soleh yang mendoakan dan sebagainya. Nah begitu man. Ya Buya sampaikan tentang pertanyaan AA. 2 yang Buya jawab dari pertanyaan. Silakan Rahman. Ada nggak pertanyaan lain dari AA? Maksudnya tambahan. Kalau tidak paham. Alhamdulillah.